Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersambung dengan sholat, wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, yang guru kita ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Sehat. Sehat. Semangat kita nih. Keluarga sehat semua saja. Tanggal berapa kita nih? Tanggal 9 Sya'ban. 9? Sya'ban sudah. Malam 9. Malam 9. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Sudah hadir bersama kami di studio Ustaz. Alhamdulillah. Ya, demikian para pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya kita doakan guru-guru kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mereka ini kesehatan, memberikan umur yang berkah agar selalu memberikan faedah-faedah ilmu untuk kita semua. Dan pemirsa, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batang, Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak Anda para pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087. Dan tentunya kami harapkan tema bersesuaian dengan kesempatan kita kali ini, yaitu konsultasi keluarga. Sebelum kita membuka penelpon Ustadz, minta nasihat pembukaan. Barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah pemirsa Fatwa TV rahimakumullah dimanapun antum berada. Subhanallah, tadi sebelum maghrib ana sempat mendengarkan beberapa kajian para ulama yang berkaitan dengan bersabar dalam berumah tangga. Di antara faedah yang anda dapatkan, seorang ketika berumah tangga, menikah, menempuh hidup baru, biasanya yang ada dalam bayangan dia, gambaran dia adalah segala sesuatu yang indah. Padahal sebenarnya dia sedang masuk ke ruang balak yang baru. Dia sedang berenang di kolam masalah. Dia sedang berjibaku menghadapi ujian. Karena sejatinya Allah menciptakan kehidupan ini sebagai balap. Maka jangan sampai lupa bahwa sebentar lagi, cepat atau lambat, kita akan berpisah dengan dunia ini. Disinilah tugas kita. Bagaimana bersabar menghadapi segala balak. Istri kita boleh jadi balak, kita juga boleh jadi balak buat mereka. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Maka di sini dibutuhkan kesabaran menghadapi pasangan hidup kita, menghadapi orang tua kita, menghadapi anak-anak kita.
Dan Nabi SAW bersabda, alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang bergaul, berbaur dengan orang lain dan sabar disakiti sama mereka. Disakiti, diganggu, mungkin ada omongan yang gak enak, ucapan yang menyakitkan hati. Dan dia bersabar, maka dia lebih baik daripada orang yang gak sabaran. Yang gak mau bergaul sama orang. Terus kalau disakiti dia marah-marah, gak sabar. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Di sini ada orang-orang yang temperamental, yang mudah marah. Haibati fillah. Hadapin semuanya dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah badai itu pasti datang. Pasti, karena Allah mengatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Sehingga nampak siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjuang, siapa yang berkorban, dan siapa yang bersabar gitu loh. Tanpa ujian, tanpa bala, ya orang gak kelihatan. Mana sebenarnya yang jujur dan mana yang sebenarnya dusta. Mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang pura-pura. Kapan ketahuan? Ketika ada bala, ketika ada ujian. Dan kehidupan rumah tangga adalah ujian. Maka ketika seorang menempuh hidup baru, sejatinya dia sedang melangkah menuju ke tempat bala yang baru. Lihat kehidupan para nabi. Apakah mereka selamat dari masalah rumah tangga? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah adem ayem ya rumah tangga? Mungkin digambarkan rumah tangganya adem ayem, harmoni selalu. Tetap ada bala di situ. Engkau akan melihat kekurangan-kekurangan suamimu sebagai seorang istri. Mungkin menikah dengan seorang Ustaz Arif, Masya Allah. Seorang da'i. Pikirnya aduh Ustaz nih udah top, market top udah. Bayangannya kan kayak gitu tuh. Tapi Ustaz itu juga manusia. Dia capek, dia lelah, dia punya masalah, dia gundah, mungkin dia punya utang, dia apa. Yang menyebabkan akhirnya kehidupan rumah tangganya jadi ya agak sedikit. Antum punya utang gak? Enggak, insya Allah. Udah lunas. Artinya ketika Anda nikah, Anda banyak utangnya. Anda nikah pun utang gitu loh. Karena memang maafi fulus. Tapi gak apa-apa utang kalau untuk kebutuhan gak apa-apa. Tapi jangan utang untuk apa? Untuk lifestyle, untuk gaya hidup gitu ya. Tapi untuk kebutuhannya. Tapi yang jelas tadi, ternyata orang yang dianggap mungkin oleh seorang wanita, aku menikahi seorang yang berilmu ya, dengan harapannya dia orang yang sabar. Ternyata enggak juga. Iya, kadang-kala dia marah seperti itu. Kadang-kala dia ngomong yang enggak enak. Itulah bala gitu loh. Nanti kau enggak kepingin dengarkan ucapan yang buruk itu di surga. La tasma'u fiha laghiya. Enggak ada lagi di surga ucapan yang enggak mengenakan. Tapi di dunia kadang-kala dapat itu. Sebaliknya nih. Kadang-kala ada seorang mahasiswa nih STDI ya mungkin ya. Atau seorang ustadz nikah dengan seorang ustadzah. Bayangannya nih ustadzah hafal 30 juz ya. Dia hafal hadis, dia ngajar sudah bertahun-tahun. Tapi ketika di rumah kok kayak gini ya gitu loh ya. Ada kekurangan karena dia memang bengkok perempuan itu. Dan laki-laki juga gak sempurna. Jadi intinya jemaah sabar dalam rumah tangga. Nah, dan buah kesabaran itu wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kasih surga sama Allah. Tapi di dunia kudu sabar. Antum juga harus sabar menghadapi istri antum lah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ya, demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz. Masya Allah, sungguh sangat bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui dari asatizah kita ini. Dan kembali kami pemirsa mengajak Anda untuk bergabung bersama kami bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331544687. Dan bagi para penelpon juga kami informasikan untuk mengecilkan volume televisinya ketika bertanya secara langsung kepada Ustadz nantinya.
Tapi Ustaz, langsung saja kita ke permasalahan keluarga yang pertama nih Ustaz di pertanyaan ini. Balak yang pertama nih. Balak yang pertama ini. Nah, bismillah. Oke, bismillah. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, Masya Allah ini permasalahannya. Saya adalah seorang suami yang penuh dengan dosa Ustaz. Tahun lalu saya pernah selingkuh dan berzina hingga akhirnya istri saya tahu. Saya sudah bertobat kepada Allah dan minta maaf dan sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun terkadang istri saya selalu mengajak cerai. Namun saya tidak mau bercerai. Bagaimana saya menyikapinya Ustaz? Ya, jamaah rahimakumullah, bicara zina ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah, janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekati saja sudah dilarang. Bagaimana Islam menutup segala jalan, lorong, sarana yang dapat mengantarkan kepada perzinaan, maka dilarang mendekatinya. Kenapa? Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Semua agama mengharamkan perzinaan. Engkau lihat. Di saat kita melihat ada upaya untuk melegakan perzinaan, bahkan membuka jalan untuk berzina, memudahkan perzinaan, na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah menjaga kita dari perzinahan. Amin. Baik. Kembali kepada pokok permasalahan dari pertanyaan tadi. Bagaimana sikap suami yang pernah berzina dan ketahuan sama istri? Maka yang pertama, ketahuilah, apakah engkau bertobat karena takut sama Allah, atau karena malu sama istri, atau karena nggak kepingin ketahuan sama orang, sehingga nanti kalau terjadi perceraian akan ada omongan, fulan ternyata selingkuh, berzina. Maka hendaklah engkau yang bertanya mengevaluasi taubat. Kalau engkau benar-benar lillahi ta'ala, maka engkau harus sabar menghadapi istrimu. Karena sejatinya dosamu bukan kepada istri, dosamu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tahu dengan apa yang ada di hati. Dan Allah tahu dengan apa yang kau lakukan sekarang. Dan boleh jadi kondisi istri yang gugat cerai itu juga menjadi cobaan dalam rangka menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajat. Maka bersabar. Ketika istri gugat cerai, maka bagaimana engkau bersabar, diam, minta maaf lagi sama dia, berusaha untuk memperbanyak amal soleh, tunjukkan kepada Allah bahwa engkau benar-benar bertobat kepadanya, dan semoga Allah melunakkan hati istri. Dan sebagai seorang suami yang berbuat salah, ya dia wajar harus menanggung akibat kesalahan dia. Intinya, ya bagaimana engkau berusaha untuk terus memperbaiki diri. Kalau memang istri terus ya gugat cerai, engkau bisa cari mediator, cari ustadz kayak untuk menenangkan istri. Insya Allah kalau seorang suami benar-benar tobat, Allah akan mudahkan jalannya. Tapi kadang-kala istri ini nggak percaya gitu loh. Istri ini ngelihat suaminya benar nggak dia tobat gitu ya. Karena ini bukan kesalahan kepada istri. Jadi kadang-kadang orang berpikir ini kesalahan sama istri, sehingga dia minta maaf sama istri. Dia harus bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Dengan cara seperti itu insya Allah ya kalau orang tobat beneran ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti keburukan dia dengan kebaikan. Bukan dia ketika tobat jadi nol. Tapi dia ketika taubat jadi putih, ditambah plus pahala lagi sama Allah Azza wa Jalla. Intinya kudu harus benar-benar taubat gitu ya. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz, insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada hamba Allah yang bertanya, barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas pertanyaannya, semoga bermanfaat, dan alhamdulillah sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Masya Allah. Ada ibu hamba Allah ini di Sukabumi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Silakan. Iya, Ustadz ya. Anak kan udah senang gitu ya, zikir muqayyad setelah sholat itu, atau juga zikir muqayyad pagi dan petang. Iya. Alhamdulillah anak belajar dari TV sunnah yang lain ya, Hijrah TV ya. Alhamdulillah anak sudah hafal dan diikuti juga sama anak-anak anak gitu. Masya Allah. Iya. Tapi yang jadi kendala Pak Ustadz, kalau suami lagi ada di rumah kan suami anak kurang senang gitu ya. Walaupun anak berusaha membereskan dulu pekerjaan rumah, menyiapkan makan, terus anak sholat ya, sholat fardu, sholat sunnahnya ya. Iya. Terus sudah sholat fardu anak zikir muqayyad gitu ya. Tapi suami kan tidak senang. Kadang-kadang suka kalau nanya gitu ya, kalau anak lagi berzikir muqayyad itu ya setelah sholat, dia sengaja suka tanya-tanya gitu ya. Kalau anak tidak jawab, dia marah gitu. Iya. Tanya-tanya apa? Tanya-tanya apa, Ibu? Kalau lagi zikir muqayyad itu boleh tidak kalau bertanya suami gitu kita jawab dulu gitu yang setelah sholat itu. Terus kalau sudah dijawab dia tanya lagi yang lainnya, kadang-kadang yang tidak perlu gitu. Iya. Juga Artinya kalau ketika Sebentar, Ibu Ibu. ketika Ibu berzikir, suami tanya gitu. iya. Oke. Nah, dia tanya-tanya kalau sudah anak jawab gitu, dia tanya lagi yang lainnya. Iya. Jadi kan kita tidak fokus gitu. Siap. Iya, iya. Ya, sudah dimengerti Ibu pertanyaannya. Cukup Ibu? Insyaallah, Bu ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Nah. fiik. Ya, silakan Ustaz. Iya. Ini pentingnya memahami tentang bagaimana berumah tangga. Baik, buat ibu yang bertanya dari Sukabumi, berkaitan dengan suami yang mungkin dianggap mengganggu keberadaannya, mengganggu kekhusyuan, mengganggu konsentrasi ketika berzikir, ketika berdoa, ketika mau sholat sunnah, maka ketahuilah bahwasanya taat sama suami, nurut sama suami itu lebih baik daripada anti melakukan hal-hal yang sunnah. Kenapa? Karena ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ketika suami memanggil, ibu dalam kondisi berzikir, selesai, tinggal zikirnya. Karena zikirnya bisa ditunda nantinya. Tapi kalau panggilan suami, apabila tidak segera hadir, setan akan hadir untuk merusak hubungan tersebut. Maka tutup semua pintu setan. Sehingga kehadiranmu itu termasuk dari ibadah. Jadi para wanita jangan berpikir ketika dia melayani suaminya, ketika suaminya memanggil, suaminya ngobrol, ngajak ini, jangan dipikir itu tidak mengandung unsur ibadah. Niatkan beribadah kepada Allah melayani suami, menyenangkan hati suami. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan wanita itu banyak masuk neraka, itu bukan karena dia nggak sholat. Boleh jadi dia sholat sunnah, boleh jadi dia puasa sunnah. Tapi masalahnya karena dia kurang bersyukur sama suami. Maka nasihat anak buat ibu, keberadaan suami jadikan sebagai ladang untuk mencari pahala. Jadi ketika ada suami, ibu sedang berzikir atau ibu sholat, suami datang, udah selesai sholat fardu, zikirnya bisa ditunda nanti, datang kepada suami, duduk di samping suami, mungkin berzikir juga di samping suami. Suami ngobrol tanya, ibu jawab ini itu. Ketika suami nggak tanya, ya nanti bisa lanjutkan zikirnya ya. Intinya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang sunnah. Jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah, menelantarkan yang wajib. Dan seorang istri itu wajib taat dan nurut sama suaminya. Maka Ana rasa ibu berlapang dada ketika ada wiridnya yang harus dia tinggalkan. Nanti ketika suami sudah selesai, dia bisa gantikan wirid itu ketika urusan sama suaminya sudah selesai. Dan berusahalah ibu, ketika udah belajar sunnah, udah hijrah, semakin melayani suami. Karena suami itu dia akan melihat istriku ini ikut aliran apa gitu dipikirnya. Kok sekarang zikir terus, sholat sunnah terus ya. Tapi ketika melihat istrinya semakin melayani, semakin menghargai, semakin menghormati, insya Allah suami akan dapat hidayah juga. Sehingga nanti ke depannya ibu kalau berzikir akan lebih tenang lagi karena suami juga sedang berzikir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Bagaimana kalau mungkin dikomunikasikan Ustaz antara mungkin kalau
Mas kalau saya lagi zikir mungkin jangan. Jangan. Karena memang gini, haknya suami itu lebih besar ya. Dan ada kondisi-kondisi yang haknya suami itu lebih diutamakan. Seperti contoh nih puasa. Kita tuh di antara amalan yang paling mulia, cintai Allah itu puasa sunnah ya. Dan kita di bulan Sya'ban nih, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Itu istri kalau mau puasa sunnah dan suaminya ada, harus minta izin sama suaminya, bayangin. Harus ngomong dulu sama suami, aku nih mau puasa sunnah. Kalau suami ngomong nggak usah, ya udah nggak usah. Nah itu, jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikomunikasikan, kecuali kalau berkaitan dengan kewajiban. Ketika wajib, ya ngomong sama suami, afwan, anak sedang sholat wajib, beda seperti itu. Waktunya juga mepet. Tapi kalau itu sholat sunnah, mamanya dia mau sholat sunnah, suaminya sedang ada di situ, bang aku sholat sunnah dulu ya, seperti itu. Kalau suaminya ngomong, tunggu dulu, duduk sini dulu, ya udah duduk. Sunnahnya yang ditunda. Seperti itu. Ini dalam rangka tadi menghindari hadirnya syaitan yang akan merusak rumah tangga. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, demikianlah ibu hamba Allah di Sukabumi. Jazakallah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga informasikan, kami mengajak Anda para pemirsa khususnya yang berada di Madiun, Jawa Timur, untuk menghadiri safari Dewan Fatwa bersama asatidz kita, guru-guru kita. Di antaranya ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Kemudian Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, hafizahullah ta'ala. Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 bertepatan dengan 12 Sya'ban 1444 Hijriah di Masjid Samsul Huda, Madiun, Jawa Timur. Adapun waktunya itu jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian esok harinya, hari Ahad tanggal 5 Maret 2023, ada kembali safari Dewan Fatwa di Pekalongan, Jawa Tengah bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy, hafizahullah ta'ala. Kemudian ada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, bertempat di Masjid Imam Syafi'i, Pekalongan, Jawa Tengah, jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, demikianlah informasi yang perlu kami sampaikan. Kembali kami mengajak Anda para pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustadz, kita ke balak selanjutnya ini Ustadz. Kita ini hidup penuh dengan bala, tapi tetap banyak nikmat Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dari Purnama Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua, namun di hati seorang anak masih teringat memori masa kecil yang kurang indah? Apakah berdosa dan tetap bernilai pahala, namun di hatinya masih merasa sakit hati dan kecewa dengan orang tuanya? Lalu bagaimana cara menghilangkan segala perasaan yang sakit hati karena pola asuh orang tua dahulu Ustaz, agar berbakti secara maksimal? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah rahimakumullah, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Maka kita nggak boleh sok suci. Kita harus belajar bagaimana memaafkan, bagaimana melupakan. Kalau mungkin anak sakit hati sama orang tuanya, karena boleh jadi orang tuanya itu pilih kasih, boleh jadi orang tuanya kurang perhatian, hendaklah dia melihat kepada satu sisi yang Allah Azza wa Jal mengingatkan anak kepada hal itu. Maka yang Allah ingatkan, hamalathu ummuhu, ibunya ngandung dia. Di sini seorang anak, sejahat apapun orang tuanya, ingat ibumu ngandung engkau. Dan itu manusia lupa, nggak pernah ingat engkau. Engkau yang ingat tadi pernah disakitin, kecewa sama orang tua, tapi engkau nggak pernah ingat tatkala 9 bulan di perut ibundamu,
engkau membuat susah orang tuamu, bapakmu sibuk mempersiapkan kelahiranmu, ada banyak hal yang dia lakukan yang engkau nggak tahu dengan hal itu. Engkau ingat dan kecewa dengan sesuatu di masa kecilmu. Maka Allah mengingatkan, wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ketika ibumu melahirkanmu, hampir saja nyawa dia meregang. Sakit. Oleh karena itu tatkala ada seorang yang membawa ibunya berhaji, kemudian dia tawaf di Ka'bah ya, ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, menyandungkan sebuah bait bahwa dia adalah kendaraan ibunya yang paling taat, yang paling nurut sama ibunya. Lalu dia bertanya, aturani qad jazaituha. Apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibu? Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bi zafratin min zafaratiha. Satu tarikan nafas dia, ketika dia berusaha mengeluarkanmu, itu belum kau balas. Maka seorang anak, lihatlah kepada kebaikan orang tuanya, budi baik orang tuanya yang dia gak akan pernah bisa membalasnya. Terus gimana dengan sakit hati itu? Ya maafkan. Karena lebih banyak kebaikan orang tua daripada keburukan. Nanti di hari kiamat itu apa kata Allah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, oh berarti nanti akan ditimbang. Iya. Dia punya kesalahan, dia punya kebaikan, ditimbang pada hari kiamat nanti. Maka engkau pun sekarang melihat orang tuamu dari sisi kebaikan mereka yang engkau tidak pernah membalasnya. Dan ketika engkau berbakti, berbaktilah karena Allah menyuruhmu berbakti. Wasainal insan. Siapa yang kasih wasiat agar aku berbakti? Allah. Jadi niatkan lillahi ta'ala. Sehingga engkau terus berbuat baik, jangan pernah pamrih. Kalau engkau berbuat baik kepada orang tua karena orang tuamu baik, ya biasa-biasa aja. Tapi ketika engkau berbuat baik kepada orang tuamu dalam kondisi orang tuamu dulu jahat, maka engkau adalah anak yang luar biasa. Barakallahu fikum. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Demikianlah kepada Ibu Purnama Sari, jazakillahu khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Dan kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Yang pertama begini Ustaz. Kami sudah 11 tahun menikah. Tahun kedua pernikahan suami ketahuan selingkuh. Padahal saat itu Ana lagi hamil anak pertama. Ya. Setelah Ana melahirkan, suami masih selingkuh. Ana sudah tidak lagi diberi nafkah batin. Ketika Ana meminta, ternyata suami sudah tidak mampu lagi. Sudah Ana sarankan berobat tapi tidak mau. Ya. Saat ini kami serumah hanya untuk bekerja sama mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Ya. Ya COVID, suami WFH. Saat dia di rumah selalu mengganggu Ana mendidik anak. Apa yang tidak boleh menurut Ana, dia bolehkan. Ya. Sehingga anak tidak lagi mendengarkan Ana. Kalau emosi bilang pisah. Ana bilang Ana nggak mau susah dunia akhirat. Akhirnya dia bilang baik kita pisah. Kamu mau ikut siapa? Katanya pada anak. Ya. Berarti itu sudah salah satu ya Ustaz. Anaknya umur berapa Ibu? Anaknya umur sekitar SD Ustaz. Oh. Ya. 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 Berarti itu sudah salah satu ya Ustaz, karena anak akan ajukan ke pengadilan agama sekarang. Ya. Gimana menurut Ustaz? Artinya dia ngomong apa? Kita pisah aja. Iya, dia sering bilang pisah. Terus istrinya bilang, Ana nggak mau susah dunia akhirat. Terus suaminya ini bilang, kalau begitu kita pisah aja. Ya. Nah. Terus yang kedua Ustaz, Ya. Misalnya seseorang ragu untuk melakukan sesuatu.
Lalu ia sholat istiqoroh. Iya. Doa jika memang ini baik bagi dunia dan akhiratnya, maka permudah, dan bila tidak maka gagalkanlah. Iya. Kemudian setelah melakukan tes terkait rencana yang dia inginkan itu, hasil tesnya gagal. Iya. Apakah artinya kegagalan itu tanda jawaban dari Allah Iya. istiqorohnya? Atau memang hanya karena ia ragu sehingga usahanya tidak maksimal? Iya. Masya Allah. Udah, Ustaz? Barakallah. Iya, barakallah. Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tuh kembali kita ketemu masalah zina ya. Perselingkuhan. Perselingkuhan ya. Baru nikah padahal istri dalam kondisi hamil ya. Nah, istri dalam kondisi hamil baru 2 tahun. baru nikah, hamil masih istrinya. Iya. Dia sudah berzina ya. Ya memang godaan terberat para lelaki itu adalah wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah buat kaum lelaki yang lebih dahsyat daripada wanita. Enggak ada. Maka di sini ana mengajak semuanya untuk menyelamatkan tatanan masyarakat kita dari perzinahan. Dengan cara apa? Yang pertama, sebagai seorang istri, harapan ana istri bisa selalu tampil indah di depan suami. Karena terus terang masalah ini bukan masalah yang remeh. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, kata beliau alaihissalam di antara kriterianya, idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandang kepada dia, dia akan menyenangkan hatimu. Para istri, tolong bersolek, berhias di rumahnya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, orang itu bersolek kalau mau keluar rumah. Dia bersolek, sibuk merawat wajahnya, datang ke salon hanya untuk acara pernikahan, tapi untuk suami dia tidak melakukan itu. Maka dirubah sekarang. Jadi bersoleklah di dalam rumah. Bikin suamimu betah di rumah. Itu untuk para istri. Berdoa untuk suaminya. Taib, selalu siap sedia untuk suaminya. Kenapa? Sekarang bicara suami. Nabi SAW mengarahkan para laki-laki. Idza ra'a. Kalau melihat perempuan ya yang kemudian menumbuhkan atau membakar gairahnya, pesan Nabi SAW, falyarji ila ahli. Hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Itu solusi buat para laki-laki. Ketika kau berhasrat, kau tundukkan pandang dan tidak mampu, kau pulang ke rumahmu. Pulang. Kenapa? Kita jangan mau dibohongin sama setan. Jangan mau ditipu dengan gemerlapan dunia ini. Fa innal ladzi biha mithil ladzi biha. Yang ada di perempuan yang menggoda dia itu sama barangnya dengan ada yang di istri. Sama. Enggak ada bedanya. Maka di sini tugas suami ketika melihat sesuatu pulang gitu loh. Pulang ketemu sama istri yang udah cantik, selesai urusan itu jamaah. Maka kita perlu mengkondisikan. Kemudian kita lihat ya tempat kerja yang berbaur laki sama perempuan. Sekolah laki sama perempuan dikumpulin. Mau apa? Mau diapakan mereka? Mereka mau dididik dengan benar? Atau mereka mau dikawinkan di sana? Kita tahu mereka mau dididik dengan benar. Mereka mau bekerja dengan baik. Maka seharusnya laki perempuan dipisahkan. Kenapa? Silahkan berpikir. Silahkan berpikir. Allah berikan akal kepada kita. Sebagian kita gak mau berpikir tuh. Pertanyaan perzinaan, perselingkuhan. Di mana terjadi, dengan siapa terjadi, kenapa itu terjadi. Kita semua tahu sebabnya. Baik. Kembali kepada pertanyaan. Sang istri sudah nerima tadi ya. Nerima suaminya. Artinya sudah nerima kembali suaminya. 11 tahun. 11 tahun gitu kan. Tapi suaminya kayaknya gak bisa memberikan nafkah. Ya, batin. Jadi kena penyakit mungkin suaminya. Terus apa solusinya? Kalau tadi dikatakan kita pisah aja.
itu belum cerai, belum jatuh cerai. Karena itu ucapan itu butuh niat dari suami. Kalau memang dia niat menceraikan, juga kan masih tawaran sebenarnya. Ini antara suami istri. Jadi mungkin perlu datang ke ustadz yang lebih mengerti di sana. Kalau di Pekanbaru, datang dibawa suaminya juga supaya jelas gitu. Masalahnya ini kan melibatkan dua pihak. Boleh jadi sang suami beranggapan dia belum menceraikan, sang istri beranggap menceraikan. Maka perlu adanya ketemu ya, suami istri ketemu. Karena ucapannya itu masih belum menunjukkan dia bercerai. Tapi kalau dia mengatakan aku ceraikan engkau, ya baru cerai gitu. Atau dia katakan sudah engkau pulang sana, keluar dari rumahku ini dengan niat menceraikan, baru jatuh cerai. Itu buat ibu yang bertanya tadi. Dan silahkan diurusin kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan rumah tangganya. Tapi kalau masih mau diperbaikin, ya silahkan diperbaikin. Tapi pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan yang kedua tadi? Salat istikharah, Ustaz. Iya, kemudian dia gagal gitu. Dia ya, gagal. Salat istikharah. Jawabannya apakah itu? Apakah kegagalan itu menjadi jawaban seperti itu? Ya. Yang pertama, orang istikharah itu memang dia bingung. Hati dia nggak tahu dia ini baik apa tidak, benar-benar nggak tahu. Dia serahkan sama Allah SWT. Dan karena dalam permohonannya itu memang dia memohon apa yang dikatakan oleh orang yang sholat istikharah ya. Dia mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu dan minta kekuasaan dengan kekuasaan, kemampuan dengan kekuasaan. Kenapa? Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau yang mampu, aku enggak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang tahu dan aku enggak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau Maha mengetahui dengan yang gaib. Lalu kita kata, ya Allah, kalau ini urusan baik buat aku, ya Allah, mudahkan. Kalau urusan ini enggak baik, ya sudah, palingkan dari aku. Ketika dia sudah melakukan itu, kalau dia menjalani proses tuh dari apa yang harus dia jalanin, kemudian dia gagal. Boleh jadi itu jawaban dari istikharah. Ya udah. Yang jadi masalah kadang-kala hati orang, tapi Anda masih kepingin Ustadz. Nah, ini yang bermasalah. Orang terkadang udah gagal, tapi karena hatinya condong ke sana, dia kepingin mencoba lagi seperti itu. Kalau memang engkau masih belum yakin, nggak apa-apa, orang istikharah lagi. Engkau minta lagi pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati benar-benar tenang. Sehingga kita serahkan sama Allah. Bukan mengikuti syahwatnya. Soalnya kadang-kala orang ngikutin nafsunya, karena memang kepingin dengan ini. Ya beda lagi ceritanya akhirnya. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada para penanya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Bapak hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus sepertinya. Terputus. Ya, terputus Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan yang sudah diajukan di website Ustaz atau di Telegram ini. Permasalahan keluarga kembali dari Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai istri untuk mengingatkan suami yang sering begadang sholat subuh susah, apakah saya berdosa kalau tidak membangunkan suami sholat subuh dan tidak mengingatkan sholat wajib lainnya? Karena kalau dibangunkan suka kesal Ustaz. Iya jemaah, itu bala ya. Bala. Dulu nggak ada urusan bangunin ya, sekarang harus bangunin berantem lagi. Allahu Akbar. Baik. Dalam kehidupan rumah tangga ini, niatkan kita mencari pahala. Niatkan kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan mencari keridhaan suami. Terus gimana? Ya sebagai seorang muslimah, engkau melihat orang yang menjadi pasangan hidupmu di rumah bersamamu, yang mungkin dia melakukan sesuatu yang salah, maka tugasmu watawasau bil haq, mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tapi dengan cara yang bijak. Engkau lihat, mungkin ada yang salah dari caramu. Suami mungkin imannya sedang terjun payung. Suami mungkin imannya sedang loyo, cahayanya sedang redup. Maka tugasmu bukan hanya mengingatkan dia dengan sholat, tapi bagaimana
menyulut keimanan di dalam dadanya. Bagaimana engkau menyirami pohon iman yang mungkin sudah layu di dada suami. Dengan cara apa? Ajaklah suami untuk tadabbur Al-Quran. Ajak suami baca surat-surat pendek. Baca wailul likulli humazatil lumazah. Baca al-qari'atu mal-qari'ah. Baca artinya, tafsirnya. Ajak suami untuk datang ke tempat-tempat bencana. Karena itu juga dapat melembutkan hati. Ajak suami untuk ziarah kubur. Jadi bukan hanya mengingatkan dengan sesuatu yang sedang dia lakukan. Tadi dia begadang, subuhnya telat. Tapi bagaimana mencari penyebab dia melakukan itu. Sambil didoakan. Lalu kalau dikatakan tadi, apakah berdosa tidak membangunkan suami sholat subuh? Ya harus dibangunkan. Perkara dia gak bangun, tugas kita udah selesai. Dibangunkan suaminya. Diingatkan. Waktunya sholat, umpamanya, bang, sudah adzan zuhur. Ya. Mungkin bahasanya seperti itu. Ayo sholat zuhur, mungkin berantem jadinya. Tapi kalau mengingatkan, sudah adzan zuhur ya. Seperti itu, udah masuk waktu sholat zuhur. Atau bentar lagi udah mau masuk waktu asar ya. Bahasa-bahasa yang indah ya. Membuat suami mungkin sadar. Sampaikan bang barakallahu fiik. Rahimakallah, ini sudah mau masuk waktu zuhur. Jadi ucapan-ucapan yang membuat suami, ya kalau mau kesel jadi gak enak juga dia kesel. Karena istrinya baik gitu. Tapi kalau ngomongnya kasar istrinya ya. Mungkin dia juga udah kesel. Jadi istrinya kesel, suami kesel. Yang ada berantem akhirnya seperti itu. Tetap berusaha dengan baik ya. Semoga nanti suami bisa berubah. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah jazakillah khairan barakallahu fiik kepada yang bertanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, suaminya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda di sisa waktu yang ada ini untuk berkonsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kembali Ustadz kita bacakan ini permasalahan anak dengan orang tua ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Muhammad Nanda Afrianza ini. Izin bertanya, cara bertaubat karena telah durhaka kepada orang tua, tetapi saat ini orang tua sudah meninggal, Ustaz. Sudah meninggal. Sudah meninggal orang tuanya. Dua-duanya atau gimana? Orang tua yang tidak disebutkan sini. Orang tua sudah meninggal. Artinya nih anak-anak sempat durhaka ketika orang tuanya hidup ya. Terus bagaimana cara? Berbakti. Bertobat. Ia berbakti dalam kondisi orang tua sudah meninggal dunia. Taib jamaah rahimakumullah. Bicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua di dalam agama kita. Itu tidak ada batasan waktu. Hanya saja di masa hidupnya lebih utama daripada di masa matinya. Karena ketika mereka hidup, khususnya ketika sudah tua, biasanya mereka memerlukan anak-anaknya. Pertanyaannya mereka sudah meninggal. Mungkin kita sempat durhaka sama orang tua. Kita melukai hati orang tua. Boleh jadi orang tua tidak memaafkan kita. Mereka benar-benar menyimpan sesuatu yang dibawa ke kuburan sama mereka. Kadang-kadang kan ada orang tua yang gak mau dijenguk sama anaknya. Nanti kalau aku meninggal dunia, anakku gak perlu lihat aku. Sampai ada kayak gitu orang tua. Jadi benar-benar sakit hati. Tapi kan tadi kadang-kala anak akhirnya dapat hidayah. Kayak yang bertanya ini. Baru sadar. Baru sadar. Tapi orang tuanya udah gak ada gitu. Apa yang harus dia lakukan? Banyak yang bisa dia lakukan. Yang pertama, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Dia mohon ampun buat dirinya sendiri dan buat orang tuanya. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Terus kau istighfar buat orang tua. Kau baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, berdoa buat orang tuanya. Doa khusus minta ampun, doa lain mintakan rahmat, minta supaya dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla, minta supaya amalannya diterima. Itu anak tuh berdoa. Kemudian yang ketiga yang bisa dia lakukan adalah bersedekah atau bayarin utang-utang orang tuanya. Kalau orang tua punya utang,
Engkau bagaimana melunasi utang-utang orang tua, ini termasuk kebaktian anak sama orang tua. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua. Orang tua nggak ada. Oke, ada bibi, ada paman. Ada orang-orang mungkin yang orang tua sayang sama mereka. Adik kita, kakak kita berbuat baik kepada mereka. Itu juga termasuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian bersedekah buat orang tuanya. Kau punya rizki, apa engkau bisa wakaf buat orang tua? Bangunkan sumur, galikan sumur buat orang. Membuat saluran air. Atau belikan sejadah buat masjid. Apa yang bisa engkau lakukan untuk kebaikan orang tua? Jadi itu terus kau kerjakan. Semoga kelak pada hari kiamat, tatkala engkau dipertemukan sama orang tua, orang tuamu sudah bangga sama engkau. Dan juga yang bisa dilakukan anak itu menghafal Al-Quran. Sehingga dia bisa memberikan hadiah yang terindah buat orang tuanya. Memberikan hullah, memberikan pakaian yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dan memberikan mahkota yang satu permata yang ada di situ. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada yang bertanya, jazakallah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali sudah ada penelpon yang bergabung, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu, ada hamba Allah di Sidoarjo, Bapak hamba Allah ya, atau ibu hamba Allah maksud kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Iya, semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga serta seluruh Allahumma amin. Fatwa TV, seluruh umat muslim ya. Ustadz izin bertanya, jadi begini, insya Allah nanti semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Orang tua kami, mertua saya, lebih tepatnya Ustadz ini insya Allah tahun ini akan berangkat haji. Iya, Masya Allah. Gitu. Nah, ini lokasi orang tua kami ini di Sumatera, Ustadz. Siap. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak itu telepon ke suami minta supaya kami pulang karena akan ada acara walimatus safar. Siap. Sebelum berangkat haji. Iya. Nah, saya sempat pernah membaca bahwa acara ini tuh sebenarnya tidak ada tuntunan gitu katanya, yang saya baca itu ya. Mohon koreksinya Ustadz. Jadi kemarin sempat agak berantem sama suami terkait membahas itu gitu. Yang saya bilang saya nggak keberatan sebetulnya untuk pulang, tapi mungkin tidak di acara itunya gitu, atau sebelumnya atau sesudahnya. Tapi saya juga berkeinginan untuk kita antar atau bagaimana gitu ya Ustadz. Karena ini mohon arahannya Ustadz, yang sebaiknya bagaimana gitu Ustadz. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik ya. Walimatus safar. Iya, berkaitan dengan walimatus safar. Jadi memang ada beberapa walimah yang diadakan itu yang mungkin lebih kepada tradisi dan budaya. Apabila tidak dikaitkan dengan sebuah ibadah tertentu. Artinya seperti orang mau haji, dia kumpulkan keluarganya, dia undang makan mereka, dia pamit sama mereka. Tapi apabila tidak dihubungkan dengan haji, artinya ini sesuatu yang berkaitan dengan haji, maka nggak boleh, karena memang nggak ada syariatnya gitu loh. Tapi kalau sekedar memang orang itu tadi ngundang-ngundang untuk makan sama mereka, kemudian mau pamitan sama mereka, insya Allah nggak ada masalah ya. Seperti itu. Bagaimana sekarang kondisi anak tadi? Insya Allah anak nggak masalah, dia datang ke orang tuanya, tinggal memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya itu bukan bagian dari ibadah haji. Sebenarnya enggak seperti itu. Enggak. Jadi kembali kepada acara tasyakuran mungkin kalau disebut sama orang ya, karena dia mau berangkat haji, kepingin ketemu sama anaknya ya, pamitan sama anaknya. Biasanya mereka anak-anak juga ngasih bukan anak-anak ya, tamu itu juga ngasih sangu ya, ngasih sesuatu sama dia sambil mendoakan semoga dia selamat. Menurut yang Anda tahu nggak masalah, tapi kalau dikaitkan dengan ibadah haji itu yang bermasalah, seperti yang disebutkan oleh penanya tadi. Jadi mungkin tidak perlu dikaitkan dengan ibadah haji, tapi sekedar untuk, apalagi mau berangkatnya, hajinya kapan sih sebenarnya, masih lama hajinya ini kan, seperti itu. Tapi dia kepingin anaknya datang, semua kumpul ya, orang tua kepingin pamitan sama mereka. Semoga nggak ada masalah di situ. Tapi mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum.
Ya, demikianlah kepada ibu hamba Allah di Sidoarjo. Jazakillah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dan ini sudah kembali bergabung Ustaz, Bapak yang tadi sempat bertanya dan terputus. Ada Bapak hamba Allah di Riau. Betul ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Na'am. Ustaz umurnya diberkahi dan seluruh kru. Amin. Amin. Barakallahu fikum. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanyakan, Ya. selama ini sebagai makmum kita di masjid itu ritual sholatnya selalu harus mulai dari salam, zikir sampai doa dipimpin. Iya. Setelah itu pada hari Jumat atau malam Jumat dikhususkan membaca Al-Fatihah. Iya. Saya begini Pak Ustadz, apakah makmum yang mengikuti di belakang tidak terkena dampak dari perkara-perkara bid'ah itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, penjelasannya yang diridhoi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak ini ya, ini menunjukkan kehati-hatian dia dalam beribadah ya. Karena memang Bapak ini udah belajar mana sih tata cara sholat yang disyariatkan. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau jadi imam, bagaimana tatkala beliau selesai salam. Kadang-kadang kan kita ini nggak mau tahu ya, karena kita hidup di masyarakat yang sudah melakukan ritual tersebut, akhirnya kita anggap itu mungkin sunnah gitu loh. Sehingga kalau ada orang yang tidak melakukan itu, dianggap ahlul bid'ah ini seperti itu. Padahal sunnahnya Nabi memang habis sholat beliau berzikir, tapi beliau tidak memimpin zikir umpamanya seperti itu. Terus tadi mungkin berkaitan ada acara manaqib ya, yang disebutkan tadi. Bagaimana dengan kondisi makmum? Insya Allah makmum nggak masalah karena dia tidak mengikuti acara tersebut. Dia datang ke masjid melaksanakan yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Dia sholat berjamaah bersama imam. Kemudian selesai imamnya salam, dia berzikir sebagaimana disyariatkan dia berzikir. Setelah itu silahkan dia pulang, nggak ada masalah seperti itu. Insya Allah buat yang berada di belakang sebagai makmum tidak bermasalah karena memang dia tidak mengikuti acara tersebut dan dalam hati dia meyakini juga bahwa memang acara itu nggak diajarkan oleh Nabi SAW, umpamanya seperti itu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Ya, demikianlah kepada Bapak hamba Allah di Riau. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Tersisa sekitar 6-7 menit lagi Ustaz, kita bacakan. Tafadhal. Satu lagi pertanyaan mungkin dari Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah seorang wanita yang jatuh cinta sebelum menikah termasuk dosa besar Ustaz? Bagaimana cara bertaubatnya Ustaz? Apa itu? Wanita yang jatuh cinta sebelum menikah, apakah termasuk dosa besar? Enggak gini, kalau bicara jatuh cinta termasuk dosa besar enggak. Berzina termasuk dosa besar. Cuma kadangkala orang itu melampiaskan cintanya dengan cara yang haram. Memang ada orang lah, ada perempuan mungkin ya, ada perempuan yang cantik di kampung ya, atau perempuan yang melihat ada seorang pemuda yang cantik, yang tampan. Kemudian dia jatuh cinta sama dia. Ya tidak dikatakan dosa besar buat dia, enggak. Maka itu ujian buat dia. Dia punya hal-hal yang harus dia lakukan, menundukkan pandangan ya. Jangan sampai akhirnya dia karena gara cinta sama fulan melakukan tindakan yang haram. Jadi insya Allah tugas dia hanya menjaga cintanya supaya tidak nista. Menjaga cintanya supaya tidak jadi murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian memang bahaya juga ya, al-ishq ini jadi bahaya. Bahayanya gimana? Kadang-kadang nanti dia gak mau nikah kecuali sama fulan. Seperti itu. Padahal fulan udah nikah. Dan mungkin dia juga gak memikirkan dia. Maka nasihat anak kepada perempuan ini, yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian meninggalkan hal-hal yang
mengulangi cinta itu jadi membara. Contohnya kadang-kala kan ada orang nyimpen fotonya. Itu kalau ngeliat fotonya lagi seperti itu. Atau dia memang sengaja kalau fulan lewat dia tungguin. Itu dia mengadab diri dia sendiri akhirnya. Mengikuti sosmednya saja. Mengikuti sosmednya, apa kegiatan-kegiatan dia. Ya, jadi penyakit buat kesian gitu loh. Maka lebih baik dia berusaha untuk meninggalkan segala hal yang merusak hatinya. Tinggal kalau memang jodohnya, ya semoga dia menikah dengan laki-laki tersebut. Karena memang obatnya isyik itu ya menikah. Kalau enggak, ya sudah berusaha meninggalkan segala hal yang dapat melukai hati dia kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Berakhir sudah perjumpaan kita Ustaz karena terbatasnya waktu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa Ustaz ya. Bismillah. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, berakhir sudah perjumpaan kita. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, tidak bisa menjawab semua atau mengangkat semua para penelpon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat bersama guru-guru kita. Dan seputar informasi seputar Fatwa TV Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, kemudian mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui recording aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?